Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, di video ini kita akan belajar materi matematika peminatan kelas 10 ya tentang vektor. Nah, khususnya di sini kita akan bahas topik tentang proyeksi skalar dan vektor proyeksi dari dua buah vektor. Nah, untuk memahami apa itu proyeksi skalar dan apa itu vektor proyeksi, perhatikan gambar berikut. Oke, jadi kita misalkan punya dua buah vektor ya. Ini yang atas saya beri nama vektor A, kemudian yang ini saya beri nama vektor B. Nah, yang disebut sebagai proyeksi skalar atau sering disebut sebagai proyeksi skalar ortogonal ya. Ortogonal artinya tegak lurus. Proyeksi skalar itu adalah panjangnya ini nih. Panjang kalau A, misalkan proyeksi skalar A pada B itu artinya panjang ini dari sini sampai sini nih panjangnya berapa. Nah, kita beri nama aja misalkan C gitu ya. Ini panjang C itu yang kita sebut sebagai proyeksi skalar A pada B. Kemudian vektor proyeksinya mana? Vektor proyeksinya adalah ini. Vektor yang ini saya gambar dengan anak panah warna merah itu. Maka ini vektor C ini yang kita sebut dengan vektor proyeksi A pada B gitu. Jadi kalau kita tuliskan bentuk matematisnya ya, ini diturunkan dari definisi dot product atau perkalian skalar ya. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri. Nanti di sini kita tidak akan membuktikan. Saya langsung menggunakan persamaan yang menyatakan proyeksi skalar A pada B. Bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi proyeksi skalar A pada B yaitu panjangnya C ini. Berarti panjang C itu boleh kita tulis nilainya adalah A vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B. Nah, ini adalah nilai dari proyeksi skalar. Nah, sedangkan untuk vektor proyeksi A pada B bisa kita tuliskan. Nah, kita bisa tuliskan yaitu vektor proyeksi A pada B itu kan vektor C, ya kan? Itu nilainya adalah vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat, kemudian ini kita kalikan dengan vektor B. Nah, ini adalah vektor proyeksi A pada B, sedangkan proyeksi skalarnya atau panjang dari vektor proyeksi ini adalah ini panjang vektor C yaitu A dot B dibagi dengan vektor B. Oke, ini aja yang teman-teman perlu pahami berkaitan dengan materi proyeksi skalar dan vektor proyeksi A pada B di sini contohnya ya. Nah, untuk lebih memperjelas kita lihat contoh soalnya seperti ini. Oke, ini soal yang pertama ya. Diketahui vektor A itu dinyatakan dalam vektor kolom ya 4, min 1, 3 dan vektor B 4, 0, 3. Panjang proyeksi ortogonal NA terhadap vektor B adalah 10 dengan N bilangan positif. Tentukan nilai N. Oke, jadi yang pertama kita harus nyari dulu nilai NA-nya ya. Jadi ini perkalian skalar biasa. Jadi kalau NA itu nilainya berarti 4N, kemudian min 1 kali N, ya, kalikan dengan N semua komponen-komponen vektornya, ini 3N. Kemudian vektor B itu sendiri, itu nilainya adalah 403. 403. Kemudian diketahui panjang proyeksi atau panjang proyeksi ortogonal atau proyeksi skalarnya itu nilainya 10 A pada B. Jadi dengan menggunakan persamaan tadi ya, jadi 10 itu kan sama dengan A dot B, berarti ini NA dot B, maka boleh kita tulis. Jadi kita tuliskan kolom di sini 4N. Oke, saya perbaiki dulu nih biar space-nya lebih longgar. Jadi ini 10 itu sama dengan kita buat vektor kolomnya 4N, negatif N, kemudian 3N didotkan dengan 4, 0, 3 ya kan, dibagi dengan panjang vektor B-nya. Panjang vektor B ya, teman-teman ingat. Jadi ini akar 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini yang bawah ini adalah panjang vektor B-nya. Atau kita tulis ulang 10 sama dengan kita operasikan ini perkalian titiknya ya 4N kali 4 jadi 16N ditambah minus N kali 0 itu 0 ditambah 3N kali 3 itu 9N dibagi dengan yang bawah 4 kuadrat itu 16 ditambah 9, 25 di akar berarti 5. Oke, kita dapat, kemudian kita selesaikan ini. Ini kalau kita tulis ulang berarti kan 50 ya, 50 sama dengan 16N ditambah 9N itu 25N. Artinya N-nya sama dengan 2. Nah, kita dapatkan nilai N-nya ya, karena yang diminta adalah nilai
N di sini. Oke, itu contoh soal yang pertama tentang proyeksi skalar atau panjang proyeksi ortogonal, itu sama aja, hanya istilah aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini soal yang kedua. Jika vektor U adalah minus 3i plus 2j plus k dan vektor V adalah 2i plus xk dan panjang proyeksi ortogonal U terhadap V adalah akar 5, tentukan nilai dari 3x. Oke, jadi ini tentang panjang proyeksi ortogonal atau panjang skalar ya, proyeksi skalar ya. Jadi kita tuliskan U pada V itu akar 5. Berarti kan akar 5 sama dengan, ya saya tulis dalam notasi vektor kolom aja biar lebih mudah. Jadi ini minus 3, sini 2, sini 1 ya. Minus 3i, 2j, dan plus k. Dot dengan yang vektor V. Vektor V-nya itu x-nya itu 2, y-nya kan nggak ada nih, berarti ini 0. Kemudian k-nya itu x. Dibagi dengan panjang dari vektor V, yaitu akar. Oke, akar dari 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah x kuadrat ya. Mencari panjang vektor ditambah x kuadrat. Oke, seperti biasa kita kerjakan ya. Saya menulisnya menyamping aja. Berarti ini akar 5 itu sama dengan, kita dotkan yang atas, minus 3 kali 2 itu minus 6. Kemudian 2 kali 0 itu 0. Ya, udah bisa ya cara mengoperasikan dot product kalau kita tahu vektor kayak gini. Ditambah 1 kali x berarti plus x. Kemudian yang di bawah berarti akar, sama akarnya 2 kuadrat 4 ditambah dengan x kuadrat. Oke, kita bisa sederhanakan, berarti ini akar 5 itu sama dengan minus 6 plus x ditambah dengan, dibagi dengan akar 4 plus x kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan akarnya, kedua ruas kita kuadratkan ya. Jadi ini kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan, kita akan dapatkan akar 5 kuadrat itu 5 sama dengan minus 6 plus x dikuadratkan. Minus 6 plus x, ini kita kuadratkan. Kemudian yang bawah dikuadratkan, berarti akarnya hilang. 4 plus x kuadrat. Nah, kita rapikan bentuknya, ini kita kalikan silang. Jadi 4 kali 5 itu 20 ditambah 5 kali x kuadrat. Jadi 5x kuadrat. Kemudian yang kanan kita kuadratkan. Jadi 36 ditambah dengan x kuadrat dikurang dengan 12x ya. Ingat caranya menguadratkan itu a kuadrat plus b kuadrat plus 2ab ya. Karena ini min, maka ini ada minus di sini. Oke, kita susun ulang bentuknya biar lebih rapi. Jadi 5x kuadrat dipindah x kuadratnya ke kiri, maka jadi 4x kuadrat. Minus 12x pindah ke kiri jadi positif 12x. Kemudian ini ada 20, di sini ada 36, pindah jadi minus 16, sama dengan 0. Kita bagi semua dengan 4 ya, jadi x kuadrat ditambah dibagi 4 jadi 3x dikurang dibagi 4 jadi 4, sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorin aja nih. Jadi tinggal x, faktorin ya, di jumlah positif 3 dikali negatif 4. Berarti positif 4. Kemudian x negatif 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita mempunyai dua buah nilai x, yaitu x-nya sama dengan negatif 4 atau x-nya sama dengan positif 1. Kita lihat pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya tentukan nilai dari 3x. Nah, kalau diminta nilai 3x berarti ada 2. 3x itu boleh 3 dikali min 4, jawabannya itu negatif 12, atau 3x yang kedua boleh ditulis 3 dikali 1. Jawabannya adalah 3. Nah, karena di sini tidak ada batasan nilai x-nya positif atau negatif, maka dua-duanya boleh dipakai. Ya, karena x-nya nggak ada batasan di sini. Oke, itu soal yang kedua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, masih cukup mudah. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, ini dia soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan A adalah 1, min 1, 2, B 13 min 1, C 5 min 62 dengan memanfaatkan proyeksi skalar, tentukan tinggi segitiga dari titik C. Oke, jadi kita gambarkan dulu segitiganya seperti ini ya. Jadi segitiga A, B, C yang diminta adalah tentukan tinggi segitiga dari titik C dengan memanfaatkan proyeksi skalar. Jadi tingginya ini nih. Tinggi segitiganya adalah ini. Oke, jadi kita akan mencari nilai tinggi segitiga ini dengan menggunakan prinsip proyeksi skalar atau panjang proyeksi ortogonal. Oke ya, langkah pertama kita cari dulu nih panjang vektor AC itu berapa. Oke, jadi kita akan mencari panjang dari vektor AC.
Jadi vektor AC, vektornya sendiri, ingat kalau kita punya dua buah titik, mencari vektor AC itu kan vektor C dikurang vektor A ya. Vektor C dikurang vektor A. Berapa nilai vektor AC itu? C dikurang A. 5 dikurang 1 berarti 4. Kemudian negatif 6 dikurang negatif 1 berarti negatif 5. Kemudian 2 dikurang 2 berarti 0. Nah, ini vektor AC. Kemudian panjang dari vektor AC, ya kita tuliskan di sini panjangnya berapa? Panjangnya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Oke, jadi boleh kita tulis 16 ditambah 25 berarti akar 41. Ya, tulis di sini ya, akar 41. Ini panjang dari vektor AC. Kemudian yang kedua kita butuh vektor AB nih. Vektor AB itu kita butuh juga nilainya. Vektornya dulu boleh ya. Vektor AB itu berarti kan vektor B dikurang dengan vektor A. Oke, vektor B dikurang vektor A. Berarti berapa? 1 dikurang 1 itu 0, kemudian 3 dikurang negatif 1 itu 4, kemudian minus 1 dikurang 2, itu berarti negatif 3. Itu adalah vektor AB. Panjangnya, panjang vektor AB bisa kita hitung dengan cara yang tadi ya, akar dari 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Berarti sama dengan 16 tambah 9, 5, akar 25, akar 25 itu 5. Panjang AB-nya 5. Nah, oke. Kalau sudah ketemu vektor AC dan vektor AB, kita bisa mencari panjang proyeksi AC pada AB yang tidak lain adalah garis yang warna, ini saya beri warna biru di sini. Nah, ini ya panjang ini. Nah, warna biru itu adalah panjang proyeksi AC pada ini. Ini adalah proyeksi skalar AC, vektor AC pada vektor AB yang bisa kita cari nilainya. Kita misalkan ini panjangnya S gitu ya. Kita misalkan cari S-nya bisa kita hitung dengan cara persamaan tadi ya. Berarti AC dot AB dibagi dengan panjang AB. Oke, ini sudah dapatkan. Sekarang kita dotkan. AC-nya berapa? AC itu ini 4 min 5, 0 ya. Sudah kita hitung tadi. 4, negatif 5, kemudian 0, dot AB. AB itu 0, 4 min 3, dibagi dengan panjang AB sudah kita hitung nilainya adalah 5. Oke, yang atas kita dotkan biasa. 4 kali 0 itu 0. Ditambah negatif 5 kali 4, jadi negatif 20. Kemudian 0 dikali min 3 berarti plus 0 ya. Oke, ini karena panjang skalar ya, ini kita kasih nilai mutlak ya karena nilainya selalu positif ya. Karena menyatakan panjang aja. Dibagi dengan 5. Berarti negatif 20 dibagi 5 negatif 4, kita ambil panjangnya berarti nilainya 4. Nah, panjang dari S itu 4 ini. Ini panjangnya 4. Sedangkan panjang AC itu tadi akar 41. Nah, yang kita cari adalah tinggi ini yang warna merah itu. Nah, dengan menggunakan Pitagoras ya, karena ini pasti tegak lurus karena proyeksi ortogonal, maka kita bisa mencari T. Ya, kita hitung di sini nilai T-nya adalah akar dari Pitagoras, akar dari akar 41 kuadrat itu berarti 41 dikurang akar 4 kuadrat itu 16 ya. Berarti sama dengan akar 41 dikurangi dikurangi 16 berarti sama dengan 25. Nah, akar 25 berapa? Ternyata nilai T-nya adalah 5. Oke, jadi tinggi segitiga tersebut kalau ditarik dari titik C itu nilainya adalah 5. Oke, itu soal yang ketiga ya. Bisa dipahami ya, kita aplikasikan pada segitiga. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini soal keempat. Diketahui segitiga PQR dengan P2-13, Q111, R5-5, 0 negatif 2. Vektor PQ mewakili A, vektor PR mewakili B. Tentukan vektor proyeksi ortogonal B pada A. Oke, jadi B pada A ya, perhatikan di sini. Kalau dia B pada A, nanti kita akan mencari nilainya berarti vektor proyeksinya itu berarti B dot A dibagi dengan panjang A kuadrat dikali dengan vektor A. Nah, ini adalah nilai vektor proyeksi yang akan kita cari. Nilainya seperti ini. Nah, kita akan cari dulu
nilai vektor B dan vektor A-nya ya berdasarkan deskripsi yang ada di soal. Vektor A mewakili vektor PQ. Kita cari di sini vektor A itu sama dengan PQ. Ingat kalau PQ berarti kan sama dengan vektor Q minus vektor P. Berarti vektor A-nya adalah ya kita tulis dalam vektor kolom ya. Q minus P 1 dikurang 2 jadi negatif 1. 1 dikurangi negatif 1 itu berarti 2. 1 dikurangi 3 itu negatif 2. Itu adalah A. Kemudian yang B, saya tulis di sini, B itu mewakili PR. Berarti R minus P. R minus P. Nah, R minus P-nya berapa? Kita hitung. R dikurangi P. 5 dikurang 2 itu berarti 3. 0 dikurang negatif 1 itu berarti positif 1. Minus 2 dikurang 3 jadi negatif 5. Nah, ini adalah vektor B-nya. Udah, tinggal kita masukkan. Yang akan kita cari adalah vektor proyeksi B pada A. Berarti kita akan operasikan persamaan ini. Yang pertama B dot A. Berarti B dot A kita tulis 3, 1, min 5. Oke, dot A-nya adalah minus 1, 2, 2. Minus 1, 2, negatif 2, maaf. Dibagi dengan panjang vektor A kuadrat. Berarti panjang vektor A-nya itu akar dari minus 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Kemudian ini akarnya dikuadratkan ya, nanti hilang akarnya. Kuadrat dikali dengan vektor A. Vektor A-nya adalah negatif 1, 2, negatif 2. Negatif 1, 2, negatif 2. Oke, kita kerjakan dulu yang bagian ini, yang kita kurung. Seperti ini. Oke, kita sama dengankan di bawah aja. Berarti dot produknya bisa kita hitung 3 kali negatif 1 itu negatif 3 ditambah 1 kali 2 itu 2 ditambah negatif 5 kali negatif 2 itu positif 10 dibagi ini akar dikuadratkan nanti akarnya hilang ya berarti tinggal 1 ditambah 4 ditambah 4 oke jadi 9 nanti yang bawah kemudian kita kalikan dengan vektornya adalah negatif 1, 2, negatif 2. Oke, ini akan sama dengan negatif 3 ditambah 2 itu negatif 1. Negatif 1 ditambah 10 berarti 9. 9 dibagi 9. Oke, 9 bagi 9 itu 1. 1 dikalikan dengan, ini coret ya, jadi 1 dikali dengan vektor A. Ya udah, hasilnya berarti ini juga. 1, 2, negatif 2. Oke, kita dapat hasilnya. Karena ini dikali 1 ya, dia tidak berubah ya. Ini adalah vektor proyeksi B pada A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kelima dan soal terakhir ya. Diketahui titik A ini, titik B adalah minus 131. Tentukan proyeksi ortogonal vektor BA terhadap U. Oke, jadi proyeksi ortogonalnya BA terhadap U. Berarti nanti kita akan mencari vektor BA dot vektor U dibagi panjang U. Oke, vektor BA-nya belum tahu, kita hanya tahu A dan B. Kita hitung dulu di sini. Berarti vektor BA itu sama dengan A minus B. Vektor A minus vektor B. Kita hitung nilainya A minus B. Berarti 2 dikurang negatif 1 itu 3. Kemudian negatif 3 dikurang 3 itu negatif 6. Dan 4 dikurang 1 itu 3. Oke, itu vektor BA-nya. Tinggal kita masukkan di sini. Berarti vektor BA 3 negatif 6 3. Kemudian dot vektor U. Vektor U-nya ini ya, kita tulis dalam bentuk vektor kolom. Jadi 2 negatif 1 ini 2 dibagi dengan panjang U. Berarti akar dari 2 kuadrat itu 4 ditambah negatif 1 kuadrat itu 1 ditambah 2 kuadrat 4. 9 ya nanti. Oke, kita kerjakan di bawah sini. 3 kali 2 itu 6 ditambah negatif 6 kali negatif 1 itu juga 6 ditambah 3 kali 2 itu 6. Yang di bawah akar 9. Akar 9. Oke, dihitung berarti 6 ditambah 6 tambah 6 18 dibagi akar 9 itu 3. 18 dibagi 3 jadi jawabannya 6. Nah, jadi panjang proyeksi ortogonal vektor BA terhadap vektor U adalah 6 nilainya. Oke ya, itu dia beberapa soal tentang panjang proyeksi ortogonal atau proyeksi skalar dan vektor proyeksi vektor ya. Vektor proyeksi gitu ya. Vektor proyeksi ortogonal gitu. Oke ya, semoga
video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar materi vektor dan bisa dijadikan referensi untuk lebih memahami lagi materi vektor. Oke ya? Sekian untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi di video-video pembelajaran matematika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.